Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan UTS Sejarah Peradaban Islam dalam membuat video. Nah, perkenalkan, nama saya Mutia dengan NIM 10 1561012 dari kelas TP1 Prodi Pendidikan Agama Islam jurusan Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Jadi pertanyaan yang pertama itu jelaskan pengertian sejarah menurut istilah maupun bahasa menurut para ahli. Nah, sejarah menurut bahasa itu diambil dari kata sajaratun yang berasal dari bahasa Arab. Nah, sajaratun ini artinya pohon. Nah, dalam konteks sejarah, pohon ini sangat berkaitan erat dengan sejarah karena pohon ini menggambarkan silsilah atau hubungan peristiwa yang berkesinambungan seperti ranting-ranting pada pohon. Adapun menurut istilah, sejarah itu adalah kejadian terjadi pada masa lalu. Nah, menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia yang terjadi pada watak masyarakat itu. Adapun menurut R.G. Coligny, sejarah adalah penyelidikan tentang tindakan manusia di masa lalu yang dianggap signifikan. Kemudian Kunto Wijoyo, sejarah adalah rekonstruksi masa lalu berdasarkan fakta. Pertanyaan kedua itu bagaimana kondisi politik dan sosial masyarakat sebelum Islam masuk di bangsa Arab. Nah, sebelum Islam masuk, kondisi sosialnya yang pertama, bangsa Arab itu dikenal sebagai masyarakat jahili atau pada saat itu masa-masa kebodohan. Kemudian kesenjangan sosial di mana suku yang paling tinggi derajatnya pada saat itu adalah Quraisy. Jadi suku Quraisy itu harus diperlakukan sebagai suku yang paling tinggi. Kemudian kebudayaan di mana status perempuan itu sangat rendah pada saat itu. Bahkan ketika melahirkan anak perempuan, anak tersebut harus dikubur hidup-hidup karena membawa kesialan. Kemudian ada juga budaya yang mewarisi istrinya ke anaknya sendiri, dimana ketika si suami akan meninggal dunia, suami ini akan mewarisi anaknya, mewarisi istrinya kepada anaknya, sehingga anaknya bisa menikahi ibunya sendiri. Kemudian kondisi politik, yaitu sistem kekuasaan. Tidak ada pemerintahan pusat. Suku-suku Arab hidup dalam sistem kabilah dengan pemimpin suku yaitu syaikh. Jadi bangsa Arab sebelum Islam masuk ini hidup secara sendiri-sendiri, tidak terikat oleh kerajaan. Kemudian pertikaian antar suku. Suku-suku sering berperang untuk mempertahankan kehormatan atau memperebutkan sumber daya. Pertanyaan ketiga itu jelaskan kemajuan yang terjadi pada pemerintahan Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Nah, setelah sepeninggalan Abu Bakar As-Siddiq yang telah menggantikan Rasulullah SAW, kemudian menjadi khalifah pertama dan menjabat sekitar 2 tahun, kemudian meninggal karena sakit-sakitan. Nah, beliau menunjuk langsung Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah kedua. Nah, di mana pada pemerintahan Umar bin Khattab ini terjadi beberapa kemajuan. Yang pertama itu perluasan wilayah Islam itu semakin luas, dimulai dari Mesir, Persia, Afrika, bahkan sebagian Eropa bisa ditaklukkan oleh Umar bin Khattab ini. Kemudian kedua itu Umar bin Khattab ini meniru pemerintahan Romawi di mana mengangkat beberapa gubernur dan ditempatkan di beberapa wilayah. Kemudian Umar bin Khattab juga membuat koin. Pada pemerintahannya ini uang koin sudah mulai dilakukan, di mana uang koin tersebut terbuat dari perunggu dan uang koin tersebut ada syahadat di
tertera di uang tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu adalah pembekuan kalender Hijriah. Sampai pada akhirnya Umar bin Khattab ini dibunuh pada saat sholat subuh oleh Abu Lu'lu'ah dari bangsa Persia karena dendam kepada Umar bin Khattab karena merebut wilayah Persia. Yang keempat itu jelaskan bagaimana latar belakang terjadinya perang Siffin. Nah, sepeninggalan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga karena dibunuh oleh beberapa pemberontak, kemudian Ali bin Abi Thalib naik sebagai khalifah keempat, di mana keluarga dari Utsman bin Affan ini yaitu Muawiyah menuntut Ali bin Abi Thalib untuk mencari pelaku siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib ini tidak mencari tahu, tidak mencari lebih detail siapa yang membunuh Utsman bin Affan karena karena pada saat pembunuhan itu terjadi banyak orang yang ada di dalam rumah Utsman bin Affan ini, sehingga Ali bin Abi Thalib tidak terlalu mencari tahu karena kayak sia-sia untuk dicari tahu siapa pembunuh ini karena terlalu banyak. Nah, sehingga Muawiyah ini tidak terima dan Muawiyah ini memfitnah Ali bin Abi Thalib bahwa Ali bin Abi Thalib lah yang menyuruh pembunuh tersebut untuk membunuh Utsman bin Affan. Kemudian terjadilah perang Siffin. Perang Siffin itu dilatar belakangi karena pencopotan gubernur yang dipilih Utsman bin Affan. Pencopotan yang karena dipilih Utsman bin Affan, sehingga Muawiyah dan para petinggi-petinggi yang dicopot jabatannya ini mendukung Muawiyah untuk melakukan perang Siffin ini. Nah, terjadilah perang Siffin. Perang Siffin ini hampir dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib, akan tetapi Muawiyah ini sangat licik dan terjadilah perundingan. Nah, perundingan ini masing-masing Ali bin Abi Thalib mengirimkan perwakilan dan Muawiyah mengirimkan perwakilan, sampai pada akhirnya perundingan tersebut menghasilkan bahwa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ini sepakat damai. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib harus diturunkan dari jabatannya, Muawiyah juga harus diturunkan dari jabatannya. Kemudian muncullah sekelompok orang yang kecewa akan keputusan Ali bin Abi Thalib karena memilih damai, sehingga terbentuklah Khawarij dan Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Khawarij ini, atau Khawarij ini adalah orang-orang keluar dari barisan pengikut Ali. Pertanyaan kelima itu jelaskan bagaimana perbedaan politik dinasti Umayyah di Damaskus dan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Nah, di dinasti Umayyah di Damaskus itu sistem politiknya itu berpusat di Damaskus, sedangkan pada dinasti Abbasiyah kebijakan otonomi itu diberikan kepada daerah-daerah yang jauh. Kedua itu pada Bani Umayyah sistem Arabisentris diterapkan, bahwa hanya orang-orang Arab yang bisa menjadi pejabat negara, sedangkan di dinasti Abbasiyah menghilangkan non-Arabisentris itu karena pada dinasti Abbasiyah ini banyak mendukung dari orang-orang luar Arab termasuk Persia. Jadi dinasti Abbasiyah ini menghilangkan Arabisentris tersebut. Kemudian Bani Umayyah, pada Bani Umayyah itu mempusatkan perluasan wilayah ke 3 benua. Yang pertama itu benua Asia, benua Afrika Utara, bahkan ke benua Eropa. Sedangkan di Bani Abbasiyah mempusatkan perluasan ilmu pengetahuan, yaitu menerjemahkan buku-buku dari bahasa klasik dan bahasa Romawi ke bahasa Arab dan dikumpulkan di Baitul Hikmat. Dan pada masa Abbasiyah ini adanya filsafat Yunani dan orang-orangnya yaitu Ibnu Khaldun.